Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini dalam bincang wewangi tuntunan Nabi kita kedatangan tamu-tamu ini, teman-teman yang hendak turut bertanya, Ustaz. Karena setelah pembicaraan sekian kali tentang wewangi tuntunan Nabi, ternyata ini ya ada informasi-informasi yang mungkin perlu diklarifikasi. Ya. Nah, Tafadhal, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada barangkali seperti yang terjadi pada beberapa orang gitu ya. Tanya, saya pengen beli ini di mana atau mungkin nah, gimana ini? Ini silahkan ini ada Mas Febri, ada Mas Denis. Nah, monggo. Ada sesuatu yang mau ditanyakan berkaitan dengan wewangian. Afwan, Ustaz ingin bertanya tentang parfum. Kemudian menawarkan, kemudian sudah mendapatkan sertifikat dari BPOM. BPOM ya. Badan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ya. Itu bagaimana? Apakah sudah memenuhi standar kemudian bisa digunakan? Ya, Masya Allah. BPOM itu kepentingannya adalah untuk memastikan bahwa makanan itu tidak membahayakan, Meskipun ada makanan yang kurang sehat, tetapi jika dikonsumsi pada takaran tertentu tidak membahayakan. Artinya BPOM itu memastikan bahwa makanan itu masih tolerable, masih dapat ditoleransi oleh tubuh kita pada takaran tertentu. Begitu pula dengan obat-obatan. Tapi BPOM itu tidak memiliki otoritas untuk menguji apakah parfum itu asli. Dan juga tidak memiliki otoritas, tidak memiliki kapasitas untuk menguji apakah parfum itu sesuai dengan sunnah Nabi. Karena itu kalau ada parfum kok dikasih BPOM, ya nggak ada hubungannya ini asli apa tidak gitu. Contohnya, di dapur itu ada sambal itu, sambal apa namanya? Kan ada sambal kemasan itu sambal produksi. Sudah lulus BPOM. Ya, itu ada sertifikat BPOM juga. Tapi bukan berarti itu aman untuk dipakai perempuan bersuci pada haid. Walaupun ada BPOM-nya. Jadi sertifikat dari BPOM itu memastikan bahwa kalau misalnya dipakai normalnya parfum di baju, kok di baju karena parfum itu banyak dipakai di baju. Berbeda dengan tip itu parfum yang ada dalam agama kita ini, yang dipakainya di rambut, kemudian di jenggot, di badan. Nah, itu berbeda. Artinya jangankan untuk bersuci setelah selesai menstruasi, dipakai di sini pun belum tentu cukup aman. Ya. Jadi kalau ada ada yang menawarkan mistoharoh. Ya. Mistoharoh itu ini yang dimaksud yang bagaimana nih, Ustaz? Mistoharoh itu kan istilah yang muncul belakangan. Oke. Pertama, ini mulai dikenal tahun 1926. 1926. Berarti ini bukan mis yang dari Ghazal ya? Bukan, nggak ada hubungannya dengan Ghazal. Nggak ada hubungannya dengan Ghazal. Jadi kalau disebut mistoharoh itu justru kita perlu mengecek ini misik untuk toharo atau misik yang disebut sebagai misik toharo. Meskipun misik Ghazal itu dipakai untuk toharo. Misik Ghazal dipakai untuk toharo yang bersifat khusus. Tapi toharo itu sendiri kan macam-macam. Macam-macam. Wudu juga toharo. Jadi kalau ada yang tanya, loh, kalau memang nggak bisa dipakai untuk bersuci setelah haid, setelah menstruasi, kenapa kok disebut sebagai misik toharo? Ingat, wudu itu juga toharo. Artinya toharo itu macam-macam, macam-macam, dan itu dipakainya bukan pada wilayah tersebut. Ada yang sempat komplain juga, kalau memang itu nggak bisa dipakai, kenapa kok Surati misalnya, Surati ini salah satu pabrikan yang cukup terkemuka, tapi Surati itu basisnya bukan parfum pada mulanya. Basisnya adalah Surati itu jaringan perusahaan. Dia holding company, punya beberapa anak perusahaan yang terutama bergerak dalam bidang perminyakan dan kimia. Perminyakan maksudnya?
Iya, berkenaan dengan Minyak bumi. eksplorasi migas. Bukan minyak wangi. Nah, kalau kita lihat di situs holding company-nya, maka parfum ini masuk kategori pada chemical. Kimia buatan. Kimia buatan. Walaupun parfumnya dari Surati itu menggunakan unsur-unsur alami juga. Surati itu juga punya bisnis yang sangat bagus dalam bidang industri makanan dan lain-lainnya. Dan cakupannya sangat luas, Kalau kita tengok misalnya kita ke Madinah atau ke Mekah, maka kita juga akan menjumpai tokonya Surati dua macam. Kalau kita ke Mekah misalnya, kita menemukan toko Surati yang sifatnya premium, sehingga nggak menemukan yang botol-botol itu. Nah, bisa minta tolong itu kan ada botol-botol itu. Oh iya. Artinya itu ya botol Surati itu ya. Nah, Ya, yang kaleng Surati itu. Botol kaleng. Ya, ada macam-macam itu kan. Nah, Ini selain yang di sini juga ada teman-teman yang di situ, jadi iya. termasuk yang lihat juga di rumah masing-masing ya. Nah, ini mungkin kan Surati juga. akrab ya Akrab. kita dengan Surati model Dan ini. Surati itu sangat fair. Ini Masya ditulis external use only. Artinya bahwa ini pakai tinta merah lagi, warna merah, lainnya hitam. Bagian bawah ini hanya untuk bagian eksternal, itu ditulis dengan warna merah. Sekali lagi itu menunjukkan bahwa begitulah akhlak berjualan yang benar itu. Artinya memang memahami fikihnya jualan itu, memahami fikihnya jualan. Sehingga ketika saya mengatakan ada yang komplain, loh, enggak. Kalau pengen beli Surati yang di atasnya ini ya ada. Di Madinah dekat Masjid Nabawi kita bisa beli satu kaleng begini, kira-kira ada yang 50 real, 52 real, sekitar 200.000 satu kaleng isi 100 mili. Nah, kita juga bisa mendapatkan produk yang premium 1/4 3 mili. Itu harga misalnya 500 real juga ada. Tapi itu adanya di Mekah di kompleks Zamzam Tower itu. Kita naik ke arah Royal Darul Iman. Itu kita bisa menjumpai situ, bersebelahan dengan Amjad Al-Oud dekat situ. Nah, artinya mereka memang sejak awal memposisikan. Kalau kita lihat di situsnya Surati, Surati ini memposisikan untuk menjual parfum murni. Murni itu tidak identik dengan asli, ya, non alkohol. Kemudian yang kedua, memang memposisikan diri sebagai pembuat parfum Faransi. Parfum ala Perancis tetapi non alkohol. Maka kita menemukan ada parfum yang semula itu muncul di Perancis, misalnya Roh Bakarat. Roh Bakarat itu adalah parfum yang diinvensi, ditemukan, diracik, peracik awalnya namanya François Codijang. Orang Prancis berarti ini. Orang Prancis tapi dia aslinya berdarah Armenia. Jadi keturunan Armenia, sudah menjadi warga negara Prancis. Dia mendirikan MFG, Maison François Codijang. Nah, yang meracik Bakarat Roh itu pada mulanya ada parfum oles seperti parfum Arab. Harganya satu botol 3.000 rial. 3.000 rial, 3.000 euro. Sekitar mahal lagi berarti ya. Satu botol isi. Saya lupa tapi nggak begitu banyak ya. Bukan satu tua ya. Bukan. Lebih. Itu harganya kalau dirupiahkan kira-kira 50 juta. 3.000 euro. 5 tahun setelah itu kan booming, ini banyak yang cari. Akhirnya barulah dibikin versi semprotnya, versi spray. Itu eau de parfum, bukan parfum tapi eau de parfum. Eau de parfum artinya ini endeng-endengan, artinya eau itu kan semacam air. Kalau airnya kan bacanya gimana ya, saya ada L apostrof eau ya, itu berarti air yang kita minum. Nah, ini eau de parfum artinya cairan yang di dalamnya ada campuran parfumnya. Sehingga demikian bukan parfum murni. Parfumnya kan paling 10-12% gitu. Lainnya cairan, nggak mesti air. Kalau yang air, masya Allah masih bagus. Tapi yang banyak itu campurannya adalah alkohol. Nah, tapi kembali lagi, ini booming misalnya, maka versi non alkohol macam-macam itu ya, macam-macam kita bisa menemukan. Kalau di Arab ya biasanya mereka ini yang bikin.
Nah, tapi kembali kepada BPOM tadi, BPOM tadi. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan ini bisa dipakai bersuci atau tidak, karena memang BPOM didirikan bukan untuk memastikan ini sesuai dengan sunnah Nabi atau enggak. Karena BPOM itu kan identik dengan makanan, bukan berarti parfumnya juga bisa diminum atau bisa dikonsumsi ya. Nah, ya sama halnya misalnya obat untuk pemutih, misalnya pemutih pakaian. Ada BPOM-nya. Itu walaupun itu sudah mendapatkan izin, bukan berarti boleh diminum. Kan sesuai fungsinya. Iya, artinya hal-hal yang memang sudah mendapatkan izin itu sesuai dengan peruntukannya. Karena itu kita jangan gegabah. Loh, ini sudah dapat BPOM loh. BPOM itu lembaga kredibel, sangat kredibel untuk urusan-urusan itu. Tetapi sekali lagi jangan diperluas. Loh, ini sudah ada BPOM-nya, berarti ini kan sudah aman untuk bersuci. BPOM urusannya bukan untuk bersuci. Sayangnya yang dipakai BPOM itu tidak menggunakan keterangan seperti di surati external use gitu ya. Karena memang urusannya bukan itu kan. Artinya itu bukan ranahnya BPOM, itu ranahnya pabriknya atau penjualnya yang mengajukan sertifikasi ke BPOM untuk menjelaskan dengan clear ini keluarnya sertifikat dari BPOM ini dalam urusan apa, itu yang harusnya disampaikan dengan clear oleh penjual. Berarti harusnya parfum-parfum yang meskipun sudah mendapatkan BPOM dan dia berasal dari kimia buatan itu memberikan keterangan yang jelas. Memberikan keterangan. Bahwa ini jangan dipakai di, mohon maaf, di tempat-tempat yang sensitif. Iya. Nah, itu ada yang memang menjadi ragu-ragu gitu ya. Gitu. Nah, ada lagi nih. Ustaz, saya mau tanya juga. Ini saya pernah mendapatkan informasi bahwa ada yang juga menyebut misk toharoh. Misk toharoh, ya. Dan di sini disebutkan kalau di misk yang ditawarkan ini ada keterangan yang menghidupkan anjuran Rasulullah agar muslimah mengusap kewanitaan dengan kapas bermisk selepas haid. Masya Allah. Bisa juga untuk dilakukan setiap akan tidur agar selalu wangi sampai suami. Nah, ini bisa dipastikan keamanannya atau gimana? Kalau betul-betul misk toharoh, aman. Maksudnya betul-betul misk gozal. Misk untuk toharoh. Karena misk toharoh tadi istilah yang aneh ya, Ustaz ya. Bukan turunannya. Betul. Enggak ada. Di sini enggak ada sebutan misk gozal. Kalau di sini nggak ada penyebutan misk gozal, hanya disebut misk toharoh. Nah, kalau gitu perlu dicek warnanya apa. Kalau misk warna-warni. Saya pernah lihat itu ya, ada yang jualan itu ada yang warnanya hijau, warnanya pink, betul. Kuning, ada beberapa warna yang sesuai selera warnanya. Oh, nah kalau soal warna saya punya ini. Ini warnanya. Tapi ini juga Ustaz. Nah, ini. Iya. Tapi ini sama sekali beda. Iya. Tapi ini bukan misk toharoh ya. Tapi kan menarik Ustaz warnanya kan. Nah, masalahnya adalah yang menarik untuk dipakai bersuci dan sekaligus penuh manfaat bukanlah yang warnanya merah, kuning, hijau. Kalau yang ini jelas nggak bisa dioleskan kan? Iya, begitu pula segala macam yang disebut sebagai misk toharoh, kok ada yang warnanya ungu, warnanya merah, warnanya orange dan lain-lain, itu pasti bukanlah misk yang aman untuk toharoh dipakai tersebut. Justru malah dipakai untuk habis wudhu nggak apa-apa, ya. Meskipun kalau kita mau lebih safe ya itu jangan dipakai di meskipun namanya misk toharoh. Nama itu tidak selalu mengindikasikan hal yang sama. Karena fungsi toharohnya tadi bermacam-macam tadi. Iya, selain bahwa meskipun namanya misk toharoh belum tentu bersesuaian, belum tentu cocok untuk dipakai habis toharoh itu. Jadi itu nama, karena itulah setiap kali ada klaim itu kita perlu mengujinya. Ini dari apa? Jangankan begitu, misk yang betul-betul dari rusa itu ada dua macam. Pertama yang dari serbuknya, apa nyebutnya dia? Semacam grain ya, semacam itu. Grain ya. Apa nyebutnya? Bukankah harusnya memang yang disebut misk itu aslinya ya memang dari serbunya itu Ustaz? Rusa, iya. Nah, dari serbunya. Tetapi ini kan yang di bagian yang nempel kayak agak kulit-kulitnya, itu kan heman-heman sayang sekali kalau dibuang. Butiran-butiran gitu ya. Kayak cangkangnya itu. Iya. Itu kemudian juga diproses, menghasilkan parfum yang berbeda. Nah, artinya walaupun sama-sama dari rusa, tetapi yang direkomendasikan, bukan yang direkomendasikan, yang memang kita disuruhkan untuk pakai
wabil khusus bagi perempuan ba'da haid itu adalah yang dari grain, dari serbuknya itu. Nah, itu baunya Masya Allah. Ada 6 jenis rusa. Artinya, kalau kemudian warnanya itu dari warna dulu, warnanya itu tidak mendekati warna itu, yang dari grain tadi, patut diduga ini mengkhawatirkan kalau dipakai bersuci ba'da haid. Warnanya apa? Warnanya itu pertama hitam. Yang kedua ada yang hitam kecoklatan. Yang ketiga ada yang hitam kemerahan. Yang keempat ada yang coklat kemerahan. Jadi kira-kira ada 4 varian, tapi warna gelap ya, bukan warna-warna terang. Betul. Nah, nanti ada lagi yang warnanya kalau diambil begini mirip sekali dengan darah. Sehingga disebut sebagai misdam, misik darah. Ini yang dari bahan-bahan lain di luar grainnya tadi itu ya. Nah, Ya, itu walaupun itu misdam ghazal memang dari rusa, tetapi ini bukanlah termasuk yang direkomendasikan dipakai untuk bersuci bagi perempuan ba'da haid. Jadi dengan demikian, kalau ada yang menawarkan tadi mistoharo dan menyebutkan secara khusus penggunaannya untuk bersuci ba'da haid, untuk dipakai di area intim kewanitaan, ba'da haid atau setiap hari, maka sungguh kalau ada resiko-resiko semisal iritasi, itu yang salah bukan sunnahnya, tetapi yang salah adalah penjual yang gegabah dan pembeli yang ceroboh. Itu artinya apa nggak boleh jualan itu? Boleh. Apa saya nggak boleh pakai? Boleh. Boleh pakai di mana? Di tempat-tempat yang aman. Di saya sini, meskipun tidak direkomendasikan, karena parfum-parfum banyak parfum-parfum yang menyebutkan seperti itu sebenarnya lebih cocok untuk baju. Dari surati atau dari nanti ada pabrikan lain yang lebih bagus lagi, itu bisa dipakai di kulit di tangan. Ya, di tangan. Tapi bukan untuk wilayah tersebut. Wilayah itu sangat sensitif, sangat peka, dan karena itu berhati-hatilah. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan terserah saya. Kalau terserah saya itu urusan lain. Artinya siap resikonya. Tapi kalau ada resiko, jangan menyalahkan sunnahnya. Ya. Karena dalam sunnah itu pasti penuh manfaat dan tidak mungkin mendatangkan madarat, tidak mungkin mendatangkan mafsadat alias kerusakan. Tapi ini Ustaz, ketika penjual dengan mohon maaf ya, dengan gegabah atau bahkan dia sudah tahu kalau itu bukan asli, lalu dia mengatakan itu asli, dan kemudian dia menjual sebagai barang asli padahal jelas abal-abal, ini kan sudah sesuatu yang buruk ini. Pertama, jualannya pasti nggak barokah, karena di situ ada unsur tipu-tipu. Betul. Apalagi kalau sesuai dengan sumpah. Nah, jadi ini sebenarnya contoh yang sangat menarik. Saya tempo hari sempat bertanya langsung ketika saya ke salah satu outlet surati dan ternyata sepertinya memiliki knowledge yang bagus. Saya tanya. Dan ini bukan pertama kali. Apakah ini aman untuk bersuci? Bukan. Loh, kok namanya istoharo? Kamu pernah wudhu? Nah, wudhu itu bersuci kan? Oh iya. Jadi digunakan istilah toharoh karena pengertian toharoh yang luas. Sebenarnya memang karena dulu tuh orang pinginnya itu harus pakai toharoh. Tapi secara sederhana adalah istilah misk toharoh itu baru mulai muncul tahun 1926. Sehingga bukan istilah yang dengan Rasulullah. Sehingga dengan demikian pasti bukan ini yang dimaksud dalam hadis, yang munculnya hadis itu ketika Rasulullah SAW masih hidup, jauh sebelum 1926. Masya Allah, alhamdulillah ini gayeng ya. Dan Masya Allah, sangat penting karena menyangkut daerah sensitif juga yang harus diperhatikan. Bagi pemirsa juga nanti kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan Ustaz ya, nanti kita tunggu, boleh nanti bisa DM ke YouTube, ke Instagram atau ke Facebook. Nanti Insya Allah kalau memungkinkan kita jawab bareng-bareng di dalam forum kita ini, Insya Allah akan kita jawab. Tapi saya ingin nambahkan sedikit tadi. Apalagi untuk organ kewanitaan yang organ intim, betul, jangan sampai karena ingin memuliakan sunnah tapi dengan cara yang salah, malah habis bersuci mengusapkan
misik yang sebenarnya bukan peruntukannya itu, dan memang itu bukan misik, tidak terbuat dari serbuknya ghazal tadi itu, akhirnya malah nggak bisa mesra, malah mendatangkan mafsadat. Itu kan musibah gitu ya. Iya. Musibah. Allah. Ya. Nah ini, Masya Allah, demikian insya Allah. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Amin. Mungkin bagi pemirsa yang sempat mendapatkan informasi yang seperti tadi ditanyakan oleh Mas Febri, Mas Denis, perbincangan ini bisa memberikan wawasan yang lebih jelas, dan insya Allah kita bisa menghindari keburukan dari memakai parfum yang abal-abal. Pakailah parfum yang alami. Itu saya hanya ingin menggarisbawahi lagi juga bahwa apa yang dilakukan BPOM itu benar. BPOM itu tidak salah karena dia mengerjakan apa yang ada dalam ranah kewenangannya. Gitu ya. Artinya bukan itu tidak dapat menjadi argumentasi kok dikasih sertifikat lisensi oleh BPOM, karena lisensi BPOM bukanlah lisensi mengenai apakah ini memang sesuai dengan Miss Ghazal yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang BPOM itu bukan lembaga untuk verifikasi keotentikan parfum dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjutkan di dalam kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi